warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Alifa Zasyara. Hari ini kita akan melanjutkan materi MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di samping kakak ada dua pemateri. Ini ada Pak Andang yang akan menyampaikan materi wawasan wiyata mandala, wawasan kebangsaan, dan tata krama. Nah, di samping kakak juga ada Bu Erin yang akan menyampaikan materi bullying dan pendidikan karakter. Untuk kesempatan pertama, kita akan bertanya ke Pak Andang terlebih dahulu. Pak, apa sih arti dan makna wawasan wiyata mandala? Terima kasih Alifa. Oke adik-adik, siswa kelas 10 SMA 2 yang baru. Jadi wawasan wiyata mandala itu kalau diartikan secara etimologis atau secara bahasa, itu yang pertama wawasan itu adalah cara pandang, wiyata itu sekolah, sedangkan mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Sehingga secara keseluruhan wawasan wiyata mandala itu dapat diartikan sebagai tempat atau lingkungan wiyata mandala sebagai cara sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi itu pengertian wawasan wiyata mandala. Apa saja sih Pak unsur-unsur wiyata mandala itu? Nah, jadi di sekolah atau di wiyata mandala itu ada beberapa unsur. Yang pertama, kepala sekolahnya yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga, adanya guru dan orang tua yang harus saling pengertian. Jadi adanya kerjasama antara guru dan orang tua dalam proses pelaksanaan pendidikan. Kemudian yang keempat, warga sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang kelima, yang terakhir adalah masyarakat di sekitar sekolah harus mendukung proses yang ada di sekolah tersebut. Jadi ada 5 unsur dalam wiyata mandala itu. Ciri-ciri sekolah menurut wiyata mandala itu apa sih Pak? Jadi menurut wiyata mandala itu ada 3, ya, ada 3 ciri-ciri sekolah. Ya. Yang pertama adanya guru dan siswa. Adanya guru dan siswa yang kemudian menimbulkan proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan mau bekerja keras. Artinya baik itu guru maupun siswa itu punya kesadaran untuk mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Jadi itu merupakan ciri-ciri sekolah sebagai wiyata mandala. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di sekolah? Jadi kalau kita berbicara tentang apa saja yang boleh, yang jelas adalah proses belajar mengajar itu yang boleh, ya, yang boleh. Kemudian hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar itu yang boleh. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh, ya, antara lain sekolah dijadikan sebagai ajang promosi penjualan produk niaga yang tidak berhubungan dengan pendidikan, misalnya rokok. Ya, misalnya adik-adik OSIS nanti mau mengadakan kegiatan festival bulan bahasa atau pensi pakai sponsor produk rokok atau produk yang merusak kesehatan, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau mengundang vendor seperti Telkomsel, Tri untuk bekerja sama dalam kegiatan karena ini berkaitan dengan pembelajaran, dipersilakan. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah adalah sekolah itu harusnya bebas rokok. Artinya merokok itu sebenarnya tidak boleh di lingkungan sekolah. Apalagi siswa, termasuk juga sebenarnya guru, ya, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, di sekolah tidak boleh dilakukan penyebaran ajaran agak sesat. Kemudian ajaran-ajaran radikal itu nggak boleh di sekolah. Ya, misalnya Marxisme, Leninisme, baik itu radikal kanan, ya, aliran-aliran ajaran agama tertentu yang radikal ataupun radikal kiri, ya, itu tidak boleh. Sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan menteri dalam negeri. Itu yang ketiga. Kemudian yang tidak boleh lagi dilaksanakan di sekolah adalah politik. Politik dalam arti di sini adalah politik praktis, yaitu kampanye. Itu nggak boleh. Tapi
kalau pendidikan politik, misalnya menjelaskan apa itu partai politik, apa itu fungsi partai politik, ini kan masuk dalam materi pelajaran, boleh. Yang tidak boleh itu nanti kandidat kepala daerah atau calon kepala daerah, calon anggota legislatif datang berkampanye di sekolah, minta dukungan, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kemudian syuting film atau sinetron, nah ini kadang-kadang kita kan sering lihat sinetron itu berlatar di sekolah, kemudian mohon maaf kadang-kadang nggak sesuai dengan budaya kita ya, siswinya rambutnya pendek, rambutnya warna-warni, kemudian gurunya dibully, itu sangat tidak mendidik ya. Dan boleh nggak sebenarnya syuting film di sekolah? Boleh, selama itu film yang bagus dan sudah mendapatkan izin kepala daerah, ya, kepala daerah dalam hal ini dinas pendidikan, nah, itu boleh. Tapi kalau sinetron yang biasa kita tonton itu nggak boleh ya. Kemudian yang terakhir, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga suasana sekolah tidak kondusif. Contohnya tawuran, itu nggak boleh ya. Atau sekolah dijadikan sebagai markas geng motor, nggak boleh ya. Jadi itu adalah contoh daripada penggunaan yang boleh dan yang tidak boleh. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang tidak boleh, tapi ya, intinya yang ke arah yang negatif itu tidak boleh. Ya. Bagaimana sih penataan wiyata mandala di sekolah, Pak? Jadi untuk menata wiyata mandala di sekolah, yang pertama itu ada upaya untuk meningkatkan ketahanan sekolah. Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan itu dapat dibangun, ditata melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi di antara sesama warga sekolah. Kepala sekolah, guru, orang tua yang diwakili oleh komite, ini melakukan koordinasi, melakukan rapat untuk menyusun program-program yang ada di sekolah. Ya, jadi sekolah itu tidak cukup hanya guru saja, tidak cukup hanya kepala sekolah saja, tapi di sini ada peran orang tua. Nah, peran orang tua ini kan tidak bisa semua orang tua, misalnya di sekolah kita ini ada 600 siswa, tidak semua orang tua itu bisa ikut serta dalam proses itu, nanti malah deadlock, malah kacau. Makanya orang tua ini biasanya akan diwakili dengan komite sekolah. Nah, komite sekolah ini sebagai perwakilan daripada orang tua, ini bersama-sama dengan kepala sekolah, bersama-sama dengan guru, dan juga mungkin dengan dinas pendidikan, ini bersama-sama menyusun program-program yang ada sekolah. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, membuat tata tertib sekolah dan melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi tata tertib sekolah itu ada tata tertib untuk guru, ada tertib untuk siswa. Ini dibuat bersama-sama, kemudian dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Maksud berkelanjutan itu berarti tertib itu berlaku terus menerus, kecuali apabila nanti ada perubahan maka akan ada dilakukan perbaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat. Jadi ini penting. Jadi makanya kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan sekolah, kita perlu mengurus seperti perizinan, keamanan, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Jadi kadang-kadang dalam proses belajar mengajar ini kan ada siswa yang bermasalah. Permasalahan ini bukan hanya sekedar nakal ya, ada permasalahan pribadi. Misalnya dia itu pendiam, tidak berteman. Nah, itu harus diselesaikan masalah itu. Jadi permasalahan siswa itu bukan hanya sekedar dia itu nakal, dia itu malas, tidak. Dia tidak bisa berteman, dia introvert, dia ekstrovert, itu juga masalah. Jadi masalah itu bukan hanya pada anak nakal, tapi juga pada anak pintar. Terlalu pintar, sombong, nggak punya teman, ini masalah. Ya, ini juga harus diselesaikan. Nah, jadi seperti kita sampaikan di depan tadi, harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Jadi pemanggilan orang tua itu jangan kemudian dikonotasikan negatif. Si Anu orang tuanya dipanggil jogging, enggak ya. Dipanggil itu mungkin ada yang disampaikan ya Bu Erina, ada yang harus dikomunikasikan antara orang tua dengan guru. Jadi masalah itu tidak timbul saja pada anak-anak yang nakal, yang tapi masalah juga bisa timbul pada anak-anak yang
pendiam, yang pintar, itu juga bisa timbul gitu ya. Kemudian adanya penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Jadi ada langkah-langkah preventif. Preventif itu pencegahan. Jadi seperti sosialisasi tatib, baik tatib kurikulum, kriteria kenaikan kelas maupun tatib kesiswaan. Nah, tatib kurikulum itu misalnya siswa harus tuntas berapa mapel untuk naik kelas. Nah, itu tatib kurikulum. Kemudian ada tatib siswa. Siswa ini kukunya gimana, rambutnya gimana, pakaiannya gimana. Nah, ini tatib siswa. Banyak nanti itu harus disosialisasikan. Kemudian ada juga pembinaan dan pengembangan keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi 7K itu ya. Nah, jadi untuk menciptakan wiyata mandal yang baik, maka akan diadakan pembinaan-pembinaan secara berkelanjutan. Kemudian pengembangan logika. Jadi pengembangan logika itu mengasah kemampuan berpikir pada siswa, kemudian merangsang mereka untuk gemar membaca, ya, mencari dan menggali informasi, serta melakukan eksplorasi pengetahuan. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Jadi si sekolah itu akan berupaya bagaimana menggali potensi siswa dengan menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan non akademik, ya, supaya potensi non akademiknya juga akan tergali. Dan yang terakhir, nah ini nanti ya, mudah-mudahan kita pandemi segera berakhir, ya, mengadakan karya wisata. Apa sih fungsi karya wisata? Karya wisata tuh jangan dengan analogikan jalan-jalan gitu ya. Walaupun jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang bermanfaat. Jadi kita di kelas itu belajar tentang teori. Nah, karya wisata itu adalah prakteknya. Misalnya kita belajar, misalnya kalau dalam pelajaran sosiologi kita belajar tentang interaksi sosial masyarakat. Jadi siswa diajak oleh guru, misalnya ke kampung mana, untuk melihat bagaimana interaksi sosial yang ada di situ. Misalnya di PKN kita belajar tentang hukum pidana, hukum acara perdata, diajak jalan-jalan ke pengadilan, diajak jalan-jalan ke LP, gitu kan ya. Dalam sejarah kita mempelajari tentang peristiwa Mandor, diajak jalan-jalan ke Mandor, gitu. Tapi ya ini harus didukung pertama situasi pandemi ini sudah berakhir ya, yang pertama ya. Yang kedua adanya komunikasi yang baik dengan orang tua. Kenapa? Karena kalau study tour karya wisata ini jelas menggunakan biaya yang cukup besar. Dan sekolah kalau disuruh membiayai siswa nggak akan sanggup ya. Jadi siswa membiayai dirinya sendiri gitu. Jadi mandiri, partisipatif daripada siswa. Jadi itu kan harus dapat dukungan orang tua. Oleh sebab itu perlu disusun program di awal antara sekolah, yaitu guru dengan kepala sekolah, dan komite orang tua. Jadi itu ya pertanyaan Alisa. Nah, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala? Ya, jadi kalau tadi kita bicara tentang langkah-langkah preventif, ya, untuk apa tadi pertanyaan yang sebelumnya, preventif untuk penataan ya. Nah, yang berikutnya adalah pelaksanaannya, mekanismenya. Jadi tahap untuk mekanisme pelaksanaan wiyata mandala itu yang pertama adalah dengan memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Jadi wawasan wiyata mandala itu kan adalah berkaitan dengan lingkungan. Bagaimana membuat siswa itu nyaman itu yang pertama. Kalau sekolah ini kumuh, kotor, banyak sampah, kelas rusak, listrik nggak ada, bagaimana siswa mau nyaman belajar? Sehingga komponen pertama adalah bagaimana kita menyiapkan tempat yang enak, yang nyaman, yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Jadi saat ini di sekolah kita ada pembangunan taman, nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan parkir siswa. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan di sekolah. Nanti insya Allah setiap kelas akan ada link-link wifi, ada akan titik-titik wifi. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah bisa tatap muka, walaupun rencananya 25 atau 50% dahulu, jadi siswa yang datang ke sekolah itu dapat menikmati fasilitas wifi di setiap kelas. Itu kita menciptakan
kenyamanan dulu, kenyamanan di kelas belajar. Nah, bagaimana yang di rumah? Yang di rumah sementara masih pakai kota sendiri atau wifi sendiri. Tapi nanti akan giliran gitu, misalnya minggu ini kelompok A, minggu depan kelompok B, gitu. Jadi semua akan mendapatkan fasilitas yang sama. Jadi yang pertama itu menciptakan lingkungan yang bagus dulu. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pendidik, staf, siswa, dan penduduk di sekitar sekolah. Jadi harus harmonis. Kalau sudah ada ketidakharmonisan antara guru dan siswa, guru, siswa, dan warga, maka situasi belajar tidak akan nyaman. Ya. Jadi misalnya ada siswa yang ribut dengan guru, maka siswa itu akan malas masuk sekolah. Begitu juga guru akan malas ngajar di kelas itu. Ya. Menyelesaikannya bagaimana? Nah, nanti itu akan harus ada komunikasi, harus ada pihak ketiga untuk menengahi, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Termasuk juga dengan masyarakat. Misalnya pas kita mau belajar, tiba-tiba di tetangga sebelah itu ada yang hidupkan musik dangdut koplo, gitu kan ya, pakai sound system yang gede, yang nyaring, gedebang. Jadi omongan guru kalah sama musik itu. Nah ini kan situasi yang tidak kondusif, ya kan? Nah itu harus diciptakan bagaimana kita bisa menghubungi masyarakat tersebut untuk ya ketika jam belajar jangan dulu lah, gitu kan? Antara jam 7 pagi sampai setengah 2 kita harus belajar mengajar, kalau mereka juga tidak menghidupkan musik yang berlebihan. Atau misalnya depan sekolah dibuat pasar, nah ini kan salah siapa gitu? Nah, sekolahnya atau pasarnya gitu kan? Nah, makanya mungkin entah pasarnya yang pindah atau sekolahnya yang pindah gitu kan? Nggak mungkin di depan sekolah ada pasar gitu, atau di depan sekolah ada tempat hiburan seperti Ancol atau gimana, itu malah nanti siswanya nggak fokus, malah sekolahnya di tempat hiburan nanti gitu kan, di mall gitu kan. Makanya untuk yang kedua adalah bagaimana menciptakan suasana yang harmonis baik dalam lingkungan sekolah antara guru, kepala sekolah, dan siswa, dan yang kedua dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, membuat jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi razia itu bukan sekedar untuk mencari kesalahan. Razia itu dilaksanakan untuk melakukan kontrol. Jadi kita berharap bahwa guru-guru ini berdiri di depan rambu, bukan berdiri di belakang rambu. Makna berdiri di depan rambu mencegah terjadinya pelanggaran. Kalau berdiri di belakang rambu, menangkap yang melakukan pelanggaran. Jadi kita berupaya mencegah terjadinya pelanggaran. Tapi ketika pelanggaran sudah terjadi, maka tindakan yang harus diambil adalah memberikan sanksi agar adanya efek jerah. Nah, apa sih razia yang kita laksanakan ya? Misalnya razia yang berkaitan dengan pelaksanaan tata tertib sekolah. Misalnya untuk laki-laki razia rambut, kemudian gondrong-gondrong, gitu. Tidak harus juga botak seperti bapak ya, gitu ya. Jadi yang gondrong-gondrong, yang cewek yang menggunakan perhiasan atau make up berlebih, gitu kan. Jadi kemudian rokok, mungkin juga obat. Nah, obat atau benda-benda yang berbahaya, misalnya senjata tajam atau sebagainya, ini perlu dilakukan. Ya. Kemudian menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan. Nah, ini kaitannya dengan materinya Bu Erin tentang bullying. Ya. Jadi kebetulan sekarang MPLS-nya daring ini, enak kalian, ya, enak. Jadi tidak ada kesempatan kakak kelas untuk melakukan tindakan overacting, ya. Jadi kadang-kadang terjadi tindakan overacting gitu ya. Niatnya sebenarnya tidak berniat negatif, ya. Tidak ingin ngerjain atau membuli, tapi tindakan overacting ini kadang-kadang juga bisa dikategorikan sebagai perpeloncoan. Gitu. Misalnya ini pernah terjadi kasus tahun kemarin, MOS ya, masa orientasi mahasiswa baru di salah satu perguruan di Jawa Tengah, di Semarang itu. Ketika dilakukan seperti zoom itu, jadi ospek secara zoom, posisi berdiri yang tidak sempurna, bentuk jilbab itu kemudian dibentak-bentak oleh senior. Nah, jadi jilbabnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, kemudian posisi berdiri kemudian dibentak-bentak, diintimidasi. Nah, jadi kita mencegah seperti itu. Pembinaan itu bukan dengan cara-cara yang ya kekerasan. Gitu. Kekerasan itu pun harus, kalau misalnya kita terpaksa melakukan kekerasan, tapi
harus mendidik, membina. Misalnya push up. Push up kenapa? Untuk alasan olahraga, kesehatan. Ya, jadi bukan hanya kepada adik-adik, ayo kita push up bersama supaya badan kita sehat gitu. Termasuk seniornya juga. 5 kali itu masih wajar. Tapi kalau sampai 1000 kali itu kan bukan wajar, kurang ajar buat dirinya. Kan kadang ada yang sampai meninggal. Iya, sampai meninggal. Dan kita harus lihat bagaimana situasi dan kondisi kesehatan daripada siswa tersebut. Jadi boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang bersifat fisik, ya, tapi bukan untuk menyakiti, untuk membina. Membina apa? Membina fisik dan mental mereka. Tapi dengan catatan kita harus lihat kondisinya dan memang betul-betul murni dalam hati kita untuk membina fisik mereka dan masuk akal. Nah, misalnya pusat 5 kali kan masih masuk akal. Tapi kalau memang tidak sanggup ya jangan dipaksakan. Cari pengganti yang lain gitu. Tidak mampu push up ya misalnya disuruh sit up atau apa sebagainya gitu ya. Kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok ataupun perorangan dalam kegiatan sekolah yang bersifat negatif. Ya. Kemudian mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran dan ekstra lain. Jadi misalnya ketika guru tidak bisa masuk, ya, jadi ada yang namanya guru piket. Guru piket itu bukan sekedar menyampaikan tugas daripada guru yang tidak bisa masuk, tapi juga mengawasi dan mengisi kekosongan tersebut, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler. Jadi misalnya saya sebagai piket, ada guru yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit atau apa sebagainya. Jadi tugas saya itu bukan hanya sekedar untuk mengasih tugas yang disampaikan oleh guru yang tidak hadir, tapi juga membantu mengawasi. Kenapa? Karena ketika kelas itu tidak diawasi, biasa akan ada siswa-siswa ya dalam tanda kutip yang mungkin overacting gitu. Nah, ketika ada tindakan-tindakan overacting dari siswa itu biasa mengundang resiko, misalnya kabur, lompat pagar. Ketika lompat pagar mendaratnya dengan kurang sempurna, akhirnya patah kaki, patah tangan, kan repot. Atau bergurau di kelas, naik di atas meja, kemudian melompat. Nah, ini kejadian di SD di Singkawang Tengah ya. Ada SD itu sebenarnya bukan salah gurunya, memang anaknya yang agak itu baru ditinggal bentar karena ada urusan ke ruang kepala sekolah, anak berpongak, bergurau, melompat, patah tangannya. Jadi akhirnya sekolah yang menanggung resikonya karena dalam proses pembelajaran sekolah ya. Ya mudah-mudahan di SMA kita tidak, karena udah SMA udah agak pintar dikit. Jadi ya kenakalan anak SMA itu kadang-kadang lebih gimana gitu dibanding anak SD. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal dan akhir semester dan masa liburan sekolah. Ini ekstra itu kegiatan di luar pembelajaran yang jelas ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan usai sekolah. Jadi kita harus menjamin siswa-siswa kita. Saat-saat paling beresiko itu kan adalah ketika datang dan pulang sekolah. Kalau datang sih mungkin enggak begitu karena jeda waktunya cukup panjang dari jam 6 sampai jam 7 ya. Tapi ketika pulang ini kan rame-rame, sama-sama keluar. Nah, makanya di awal tadi dikatakan harus ada koordinasi dengan pihak keamanan, khususnya di sini kepolisian, sehingga khususnya di SMA 2 ini di depan simpang Jalan Alianyang dengan jalan SMA kita ini kan cukup rawan itu ya. Nah, makanya kita perlu koordinasi antara pihak keamanan untuk membantu kawan-kawan kita, siswa-siswa kita untuk keluar dan masuk ke dalam jalan SMA 2 ini. Jadi itu cara penataan daripada data Manggala. Demikian paparan yang disampaikan oleh Pak Anda. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bu Eri. Materi yang akan Ibu Eri sampaikan adalah materi bullying. Bu, apa sih pengertian dari bullying itu? Ya, baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bullying. Bullying atau pembulian atau dengan disebut dengan bully, ya kan? Di sini bully adalah tindakan yang tidak baik dilakukan seseorang atau lebih kepada orang lain, merupakan perilaku yang agresif yang tidak diinginkan di antara anak-anak, khususnya
ada peluncuran, ya kan, kakak kelas misalnya melakukan tindakan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan kepada adik kelasnya, sehingga dia merasa sakit atau merasa kecewa atau merasa dikucilkan, itu juga merupakan tindakan bullying. Tindakan apa yang termasuk dalam bullying? Ya, tindakan apa yang termasuk dalam bullying? Ya, di sini bullying ada dua hal yang dapat membuat orang merasa, misalnya ini bullying dalam hal fisik, misalnya mendorong atau dia memukul, nah itu bullying juga. Misalnya dengan sengaja mendorong teman, memukul teman tanpa kita tahu apa masalahnya. Tuh, atau kakak kelas tadi katanya mau mos, tapi tiba-tiba didorong adik kelasnya karena tadi merasa tidak tahu lah, mungkin ada rasa iri atau dengki begitu. Kemudian bagaimana seseorang itu dapat mengejek misalnya penampilan seseorang, ya, atau menghina kemampuan, misalnya ada seseorang yang tidak mampu atau penampilannya jelek, atau kemampuannya hanya sekolah menggunakan sepeda, kan maklum anak SMA zaman sekarang kan banyak yang menggunakan kendaraan bermotor, tapi ada yang menggunakan sepeda sehingga dia diejek gitu. Itu juga termasuk kegiatan bullying, hal yang dilarang sebenarnya, ya kan? Atau dapat juga sekarang kan lagi booming-boomingnya di sosial media, ya, adanya di Facebook. Misalnya dia berkomentar, misalnya ada teman yang membuat status, ya kan? Status, kemudian ada komentar yang istilahnya menyakitkan sekali. Bullyingnya netizen, ya, sehingga dibaca banyak orang, banyak kawan, sehingga kawannya yang membuat status tadi merasa sakit atau merasa minder, sehingga bisa juga menimbulkan rendah diri. Ya, itu juga bersifat bullying, gitu ya, Bu, kadang kan teman kita suka mengejek fisik kita. Kalau ditegur itu suka bilang, cuma bercanda. Nah, perbedaan pengertian bullying dengan bercanda itu apa, Bu? Di sini ada kalanya bullying dan bercanda tidak dapat dibedakan, ya kan? Kita gini, bercanda sama bullying, misalnya, tapi ada suatu tujuan, biasanya arahnya, karena keduanya bersifat iseng atau mengerjakan orang, ya kan? Namun ada batasan antara bullying dan bercanda. Di sini perbedaan mencolok antara bullying dan bercanda adalah di sini, misalnya bercanda, dia dapat memberat rasa persahabatan. Misalnya kita bercanda dengan Pak Andang, kemudian kayak lucu lah gitu, melawak gitu, tapi kita jadi ketawa berdua Pak Andangnya. Yeah. Jadi kan semakin sahabatan kita, misalnya, oh ini orangnya suka bercanda, jadi kita senang dengan orang itu, jadi erat persahabatan kita. Tapi kalau bullying di sini, yaitu bersifat merendahkan, ya kan? Jadi orang tuh jadi minder dibuatnya, tidak seperti bercanda tadi. Tapi di sini bercanda yang berlebihan juga dapat menimbulkan bullying. Paham tidak? Kalau misalnya kita bercanda, sekali kita mengatakan bercandanya menertawai orang sekali, tapi itu tidak bercanda ya Pak Anang ya. Bisa kita menertawakan penampilannya. Tapi kedua, ketiga kita makin menertawakan penampilan, itu kan dapat merendahkan orang, ya kan? Dapat mengucilkan orang, itu sudah termasuk bullying, ya enggak? Intinya mungkin begini ya, Bu. Ketika kita bercanda, kita harus memahami dulu lawan bercanda kita. Apakah dia termasuk orang yang tangguh, yang istilahnya santai saja, atau orang yang perasa. Ketika orang yang perasa itu kita ajak bercanda, mungkin yang ada dia malah tersinggung. Istilahnya kan tidak semua orang bisa bercanda. Nah, makanya mungkin begini, ketika kita ingin diperlakukan baik, maka kita harus memperlakukan orang secara baik juga. Jadi ya memang kalau yang udah akrab, misalnya kita udah akrab, besakan mungkin atau bercanda mungkin biasa, tapi bagi yang
yang masih baru apalagi siswa baru masih SMA. Sebenarnya belum begitu kenal. Rambut kamu kok kayak hijau gitu, mungkin sangat menyakiti perasaan gitu. Tapi kalau yang udah akrab, rambutmu kok kayak hijau, beli kena aku sampo. Banyak dia tanggapannya. Sifat-sifat orang itu kan berbeda kan, yang beda, ada yang memang suka degil, ada yang seriusan, ya kan. Nah, jadi harus hati-hati ya dalam bercanda. Gitu. Dampak bullying terhadap anak itu apa, Bu? Biasanya di sini dampak bullying terhadap anak. Di sini bagi korban ya sering dibullying ya di sini biasanya mengalami kesehatan fisik. Kadang kalau kita sakit itu kan tidak hanya terjadi saat kita fisik kita lemah, tapi sakit kadang juga ditimbulkan oleh pikiran. Itu tidak kadang ya. Saat kita mengalaminya stres, kadang kita menjadi sakit, ya enggak? Ya, jadi di sini kasihannya yang jadi korban bullying itu biasanya dia sering sakit. Karena tadi kepikiran, karena diolok-olok teman terus, direndahkan teman terus, dikucilkan, jadi dia timbullah perasaan-perasaan yang macam-macam di kepalanya, di hatinya, jadi dia jadi sakit. Karena menimbulkan demam, biasanya sakit kepala dan macam-macam. Kemudian menjadi minder di lingkungan sosial itu. Kemudian emosional, mental dan juga masalah akademisnya menurun, tidak seperti teman yang lain. Karena tadi merasa terkucil, merasa minder begitu, karena teringat dengan apa yang diolok-olokkan kawannya atau dibully kawannya. Dan di sini bisa juga mengalami depresi, takut, cemas, bahkan meningkatkan rasa. Di sini bisa juga yang lebih parah lagi, kadang ada sampai bunuh diri. Karena saking dia memikirkan perkataan kawannya. Contohnya ya, seperti kita lihat ada di sinetron, itu biasanya ada kisah nyatanya kan, gendut katanya, karena penampilannya tidak baik atau kurus, karena penampilannya kurus. Jadi sering kemakan pil, kayak untuk menguruskan badan, tapi tidak berhasil karena tadi susah membendung, karena udah terbiasa makan, hawa nafsunya nggak bisa dibendung, aja dia, tapi saking waktunya jadi menimbulkan rasa depresi, rasa cemas, sehingga banyak sekali hal-hal yang bersifat negatif bertumpuk di otaknya sehingga menimbulkan itu bagi yang korban. Kemudian bagi si pelaku ini hati juga yang sering membullying ya di sini ya. Di sini bagi pelaku dia biasanya karena keasikan menindas orang, itu kan menindas ya, mengintimidasi orang. Jadi dia merasa kuat, merasa hebat, superior. Ya, jadi perilakunya bersifat agresif. Jadi apapun hal tidak takut. Jadi itu bahaya juga ke Anda. Jadi bisa Anda terbawa ke hal-hal yang negatif, sehingga lari biasa ke obat-obatan karena dia merasa dia hebat, karena saking merasa udah orang tuh takut dengan dia gitu, karena dia udah menaklukkan seseorang gitu kan. Narkoba, obat-obatan, itu hati-hati yang sering membullying ya. Nah, Bu, Ibu kan tadi kan udah memberi pengertian bullying dan dampak bullying. Sekarang langkah apa saja yang dibuat sekolah khususnya SMA Negeri 2 untuk mencegah bullying itu? Di sini untuk pencegahan bullying biasanya kita tidak bisa hanya mengandalkan sekolah saja ya kan. Kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak, misalnya orang tua. Misalnya kalau ada antara anak-anak atau adik-adik yang baru masuk di SMA, saya mengingatkan jika ada hal tersebut yang Anda alami, misalnya merasa dibullying atau merasa dikucilkan atau merasa ya keintimidasi, Anda boleh lapor ke guru. Di sini kan ada guru bimbingan konseling ya, atau guru wali kelas, pokoknya guru yang Anda kenal di sekolah ini. Karena juga nanti Anda akan dilindungi, ya kan? Kita akan menyelesaikan masalahnya, jangan dibiarkan. Dan kemudian kita ada juga materi nanti untuk bullying ini, itu kan ada materi bimbingan dan konseling. Mungkin Bu BK akan memasuki kelas kalian, memberi materi itu agar kalian paham tentang
guling ini